ayat 1 sampai pada ayat yang ke-13. Dengan judul pembacaan ini adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. 1 sampai 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mereka semua lalu tidur. Waktu kedengaranlah suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kepada kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita yang kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka datang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk dalam sama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu menutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun yang akan datang. Hari ini kita mau belajar bahwa yang namanya rapture. Rapture itu istilahnya adalah pengangkatan. Gereja akan diangkat. Siapa yang diangkat? Saya dan saudara. Nah, pertanyaannya adalah siapakah yang menjadi kriteria Allah mengangkat kita? Kemarin kita sudah belajar bahwa kriteria Allah untuk orang-orang Kristen yang akan mengalami rapture, akan mengalami pengangkatan, ya, sebelum datangnya penyiksaan, namanya masa tribulasi 3,5 tahun. Gereja akan dianiaya, gereja akan disiksa, gereja akan dirajam. Nah, kita akan mengalami pengangkatan. Nah, kita akan nanti putarkan film di sini bagaimana terjadi sebuah rapture atau pengangkatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini perumpamaan. Ya, mempelai wanita, 10 mempelai wanita ini bicara tentang gereja Tuhan. Ini bicara tentang orang-orang percaya. Lalu dikatakan dari 10 wanita mempelai ini, yang 5-nya adalah bodoh, yang 5-nya adalah bijaksana. Pertanyaan saya hari ini adalah, dari 5 ini, dari 10 wanita ini, mana yang masuk dalam kriteria Allah? Yang bodoh atau yang bijaksana? Yang bijaksana. Yang bodoh itu seperti apa? Alkitab bilang mereka membawa pelita, tetapi mereka tidak punya minyak. Yang bijaksana, mereka membawa pelita, tapi mereka juga punya minyak. Pertanyaannya adalah, berbicara minyak ini berbicara pelita ini bicara tentang apa? Bicara firman. Mazmur 119 dikatakan apa? Firman itu adalah pelita dan terang bagi jalan. Pertanyaan saya, kalau hari ini Bapak Ibu mengalami banyak sekali kegelapan di dalam hidup saudara, saya khawatir firman tidak ada dalam hidup kita. Siapa sebetulnya firman yang sesungguhnya? Bapak Ibu boleh buka satu ayat yang menjadi referensi, Yohanes pasal 1 ayat 14. Baca baik-baik, 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita, dan dia telah melihat anaknya, yaitu yang memberikan kepadamu sebagai anak tunggal Bapa, dengan kasih-Nya dan kebenaran. Ya, siapa firman itu? Adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Firman itu menjelma menjadi manusia. Ya. Jadi kalau firman itu logos, pribadi Allah itu adalah hidup kita, maka dialah yang menjadi terang, dialah yang menuntun kita. Ada begitu banyak sekali hari-hari ini orang mengalami kegelapan. Keuangan sedang goncang, ekonomi sedang goncang, dan itu berdampak kepada keluarga.
Dan ingat Bapak Ibu, kalau hari ini kita sekalipun jemaat JKIC Bionisri, saya lihat kita ini ada di dalam peperangan, kita ada dalam masa-masa yang sukar, tapi jalan hidup kita selalu diterangi. Itu artinya apa? Hidup kita ada firman, dan firman itu pelita. Ya. Orang yang memiliki firman pasti dia memiliki apa? Urapan. Minyak itu bicara urapan. Urapan itu dikerjakan oleh Roh Kudus dalam setiap pribadi kita. Itu sebabnya kita menjadi orang yang bijaksana. Nah, kenapa 5 wanita ini dikatakan bodoh? Mereka punya pelita, tapi mereka tidak punya minyak. Artinya ada begitu banyak orang Kristen punya firman, tapi dia tidak amalkan. Dia tidak mengaplikasikan. Contoh, kita diajarkan bagaimana mengasihi. Itu kan firman. Kita diajarkan mengasihi, kita diajarkan mengampuni. Kita seringkali Bapak Ibu, kita terima firman bagaimana mengasihi, bagaimana mengampuni. Tetapi pertanyaannya, ketika di dalam realita kehidupan, firman yang kita terima itu kita tidak amalkan. Pada waktu saudara menerima firman, urapan itu juga disertakan dalam firman itu. Amin. Pada waktu saudara katakan, ya firman saya terima, urapan juga turun atas kita. Firman tidak dapat dipisahkan dari urapan. Kalau firman itu ada dalam hidup kita, maka urapan juga ada dalam hidup kita. Bapak Ibu bisa melihat ada begitu banyak anak-anak kecil yang dipakai Tuhan luar biasa. Anak-anak Bapak Ibu, umuran masih anak-anak loh, belum remaja, Tuhan pakai luar biasa. Kenapa? Mereka tidak sekedar menerima firman itu, tapi urapan itu disertakan dalam hidup mereka. Ya, kenapa urapan itu tidak mengalir seperti 5 wanita yang bijaksana ini, seperti 5 wanita yang bodoh ini? Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan firman itu, mereka tidak mengaplikasikan firman itu. Kita seringkali kan ngomong jangan menghakimi, oh jadi terang. Pertanyaan saya hari ini kepada kita, sudahkah kita melakukan? Nggak usah jauh-jauh, nggak usah orang lain, tidak perlu dari keluarga kita. Kesaksian itu dimulai dari rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu disebut apa? Yerusalem. Rumah kita adalah Yerusalem. Amin. Bersaksi dulu. Saudara, kesaksian itu harus dinyatakan dalam 2 hal. Yang pertama, dalam tindakan. Saudara, kebanyakan orang bersaksi itu sedikit perbuatannya, tapi banyak perkataan. Kita lebih banyak membicarakan firman daripada perbuatan. Makanya kalau Bapak Ibu baca 1 Petrus pasal 3, itu bicara tentang konsep rumah tangga. Seorang istri yang mendandani dirinya, batin ini, hati ini, tanpa dia membicarakan firman Tuhan kepada orang lain, perilakunya itu bisa memenangkan orang lain. Sebaliknya suami, dia harus mendandani manusia batinnya, perilakunya tanpa dia memperkatakan firman, perilakunya itu bisa memenangkan orang lain. Satu ayat lagi Bapak Ibu boleh buka, Mazmur pasal 5, 119 ayat 105. Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya percaya Bapak Ibu, ada banyak sekali kegelapan yang datang dalam hidup kita. Tapi ingat, kalau ada firman, ada pelita dalam hidup kita, maka terang itu akan mengalahkan apa? Kegelapan. Saudara bisa perhatikan ruangan yang begitu besar ini hanya ada beberapa balon, tapi dia bisa menaklukkan kegelapan. Ya, inilah pola kerajaan Allah. Saudara tidak akan mengalahkan kegelapan ini kalau firman tidak tinggal dalam hidup kita. Firman harus tinggal dalam hidup kita. Ya, amalkan firman. Bapak Ibu sudah terima firman hari Minggu, saya terima. Makanya seringkali saya melakukan sebuah tindakan profetik. Kalau saya terima firman atau saya sampaikan firman, saya selalu tumpangkan tangan saya. Tuhan berkati firman yang aku terima tadi. Dalam nama Yesus atas diriku, meteraikan firman ini. Sehingga apa Bapak Ibu? Di dalam kelemahan, Roh Kudus itu memampukan saya, memampukan kita untuk kita bisa melakukan. Satu ayat lagi Bapak Ibu, Mazmur 132 ayat 17.
Dikatakan demikian ayat firman Tuhan, Bapak Ibu sudah temukan 1, 2, 3. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang-orang yang kuurapi. Tadi saya bilang, firman tidak dapat dipisahkan dengan urapan. Itu sebabnya saudara relakan hati kita untuk firman Tuhan menggarap, firman Tuhan mendidik, firman Tuhan mengubah, sehingga urapan Tuhan turun atas kita. Saya bilang jemaah-jemaah Sepion, saudara praktekkan sekarang itu kuasa pola kerajaan Allah. Saya lihat orang Kristen baru sakit sedikit bilang begini, aduh sakit gigi, aduh sakit mata, aduh sakit kepala. Karena dia perkatakan berkat sakit, maka dia terima apa berkat? Sama. Kalau saudara bangun pagi, saudara tahu bahwa saudara mengalami kesukaran, susah, dan dapat uang, tapi saudara berkatakan, aduh hidup ini susah, maka yang terjadi adalah hidup apa? Susah. Saudara mulai sekarang perkatakan yang namanya kuasa lidah. Lidah ini, makanya ada lagu bilang, memang lidah apa? Tak bertulang. Betul ya? Lidah tak bertulang ini, kalau saudara jadikan Bapak Ibu salah gunakan, dia bisa membakar satu kota Bitung ini, membakar keluarga seseorang, dan bisa kebakaran apa? Darah tinggi, ya, kekacauan terjadi, betul nggak? Tapi kalau lidah yang tidak bertulang ini saudara perkatakan berkat kepada suami, kepada istri, saya percaya kutuk akan dikalahkan oleh perkataan berkat. Ada yang bilang amin? Amin. Ini baru bangun pagi-pagi bilang begini, anak kepala batu, jadilah batu kepalanya. Anak kurang ajar, dia kurang ajar. Lalu saudara perkatakan benih, kurang ajar. Perkatakan benih apa? Batu. Istri perkatakan suami kepala batu, dia kepala batu. Suami kurang ajar suami. Ada yang bilang amin? Amin. Atau ada yang tidak setuju dengan perkataan ini? Bapak Ibu, kalau suami istri baku gesek, semakin digosok semakin apa? Semakin hot. Semakin apa? Jangan baku panas sama di Ukraina di Rusia. Habis baku panas kamu bilang sayang napa? Papa sayang napa? Makan pisang tore-tore supaya langsung ke surga. Oh bukan. Saudara baku sayang. Oh, so tua-tua mar itu cintanya tak pernah pudar. Wah, saya temukan banyak sekali. Kenapa saya bilang rumah tangga gampang retak? Mereka punya firman tapi tidak mengalami namanya urapan. Urapan itu akan terjadi apabila saudara amalkan firman. Amin. Mengalir firman. Orang Kristen. Saya kemarin ke rumah alamat Lambaian. Saya bilang begini, ini keluarga ini lagi dalam keadaan juga tidak punya apa-apa. Saya lihat, bangun begini, sudah disajikan makanan. Ini, kaget, saya bilang luar biasa. Habis minum kopi, ada namanya berkat double, berkat keluar lagi. Saya bilang begini, jemaat Savior ini tidak pernah berkekurangan. Amin. Ada yang bilang amin. Saya kaget, Pak Gembala makan ini, luar biasa. Saya masuk di pastori duduk begini. Saya flu sana kemari, ternyata ini sambalnya terlalu tebal sampai saya flu. Taruh itu ikan goreng, Pak makan ini saus. Memang itu yang dibilang meja kemurahan. Amin. Dan nunggu lagi naik ini. Waduh, ini saya bilang itu, wah orang tua ini sibuk, orang muda ini. Pak Gembala pilih makan sayur terong, mau makan apa semua ada. Ada batata, ada pisang, ada kue. Waduh, saya bilang saya melihat Mazmur 37 bilang begini, anak cucu orang percaya tidak akan menjadi pengemis minta-minta, tapi justru anak cucu orang percaya itu akan menjadi berkat. Amin. Wow.
luar biasa. Ya? Bapak Ibu mungkin bertanya begini, kenapa cuma orang ini yang setia? Yang lain-lain di dalam grup ini? Bedakan hari ini, jemaat Savior ternyata ada seperti 5 wanita yang bijaksana dan jemaat seperti 5 wanita yang barasa jusan iri. Saudara, ini ada di wanita yang mana ini? Bijaksana. Hah? Bijaksana atau bijaksono? Hah? Bijaksana atau bijaktasono? Dengar loh ayat ini firman apa? Yang 5 wanita yang bodoh ini karena tidak punya minat, dia bilang begini, tunggu dulu, istirahat dulu, jam tidur. Ya. Saya mau bilang Bapak Ibu, wanita-wanita, istri-istri, anak-anak, ini kenapa so jadi 5 wanita ini, so hilang minyak ini. Ingat ya, wanita yang bijaksana jam 1 malam itu teriak kepada Tuhan. Amin. Ada yang bilang amin? Amin. Suami-suami yang bijaksana malam-malam teriak kepada Tuhan. Jangan cuma teriak-teriak, baku marah segala macam. Ini nih, kalau suami istri sering meledak, ingat ya, minyaknya sudah mulai habis. Ingatin dia kalau sudah mulai teriak, tambah minyak, minyak mulai kurang. Saya mau bilang Bapak Ibu, orang yang punya urapan itu dia teriak jam 1 malam. Bapak Ibu, kalau kita adalah orang-orang yang punya pelita, punya firman, dan pasti punya urapan. Saudara, urapan itu membangunkan kita. Tengah malam, saya mau dorong Bapak Ibu, orang tua, anak-anak, bangunkan pagi-pagi nyembah Tuhan. Saya ambil gitar, saya menyembah Tuhan. Saya nyembah Tuhan. Sama, ketika 5 wanita yang bodoh ini tidak punya minyak, maka pintu kemurahan itu ditutup. Makanya mereka berteriak, Tuhan, Tuhan, bukalah pintu. Tapi pintu itu sudah tertutup. Bicara tentang apa? Kalau Yesus datang, nggak ada lagi kemurahan. Kalau Yesus datang, tidak ada lagi belas kasihan. Itu sebabnya Bapak Ibu, Tuhan ingatkan kepada kita, kedatangan Yesus itu seperti pencuri pada waktu. Saudara, kalau pencuri datang pada waktu malam, ada orang yang tahu? Tidak ada. Bahkan Yesus dalam kemanusiaan melakukan misi Bapa. Dia bilang aku tidak tahu. Tapi yang tahu kedatangan Yesus, kedatangan Tuhan adalah siapa? Bapa di surga. Maka itu Bapak Ibu, jangan tidur. Waktu ini Bapak Ibu, saya lihat tadi di Amerika, di Hong Kong, angin tornado sapu rata rumah. Tadi malam baru 2 goncangan berapa menit, semua orang keluar. Istri saya sama anak saya pertama paling di luar, saya paling di dalam tidur. Bapak Ibu, saya mau bilang, yang punya langit dan bumi ini siapa? Tuhan. Mau lari kemana kalau meledak? Selesai hidup ini. Makanya saya mau bilang, mati dengan cara apapun itu bukan menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan kalau hari ini kita punya firman, punya pelita, tapi kalau tidak punya minyak, bahaya. Gereja punya firman, punya pengacara, tapi kalau dia tidak punya urapan. Makanya saya mendorong jemaat-jemaat Savior bukan karena angka sedikit. Saya percaya angka sedikit ini, saya percaya bukan karena angka, tapi kualitas kita oleh karena urapan. Itu akan berdampak. 120 orang berdoa di atas loteng Yerusalem sebelum datangnya pencurahan Roh Kudus. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti berdoa, berdoa menyembah Tuhan. Setiap hari kita bilang apa? Dari rumah ke rumah mereka menyelidiki apa? Firman Allah. Firman itu mereka melakukan perjamuan kudus, mereka makan bersama. Tetapi tiba hari Pentakosta, apa yang terjadi? Mereka semua yang duduk di ruangan itu, semua mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus, urapan itu. Itu yang Pak Jeff bilang apa? Dunamis. Sama-sama bilang dunamis. Dunamis. Dan kita punya dunamis. Maka pola keempat ini kita harus praktikkan. Jangan istri sakit, telepon dulu Pak Gembala. Entah kalau Pak Gembala dari Tumaluntung kung lari kemari tiba-tiba kung sugen. Contoh, Bapak Ibu punya perkataan di dalam nama Yesus, aku perintahkan segala penyakit sembuh. Sembuh nggak? Kenapa diam? Saudara yakin dia sembuh? Kalau saudara nggak yakin sembuh, yang saudara doakan sembuh,
yang berdoa sakit tulang. Kayak saudara mesti yakin. Saudara, Markus 8 bilang apa? Kalau berdoa jangan apa? Bimbang. Sudah tahu bimbang? Sudah pernah naik bimbang? Kalau saudara naik kapal, miring kanan, miring kiri, maju muka, mundur belakang. Seperti waktu perjalanan saya ke Parang, naik semua Coca-Cola, roti naik, dia turun, Coca-Cola juga ikut turun. Jadi saudara, saya bilang Bapak Ibu, pada waktu saudara menyembah Tuhan, jangan terngiang-ngiang di atas kepala ini apa? Persoalan. Lagi nyembah Tuhan. Di saat ku tak berdaya, di otak beras habis, kuasamu yang sempurna ikan habis. Saudara menjadi orang yang bimbang. Saudara, semakin dia muncul di otak, semakin kencang menyembah Tuhan. Bapak Ibu pernah dengar apa yang saya katakan? Pertolongan Tuhan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu terlambat. Tetapi pertolongan Tuhan selalu apa? Tepat dan indah pada Pakainya. Terkadang menurut kita itu terlambat, tetapi menurut Tuhan itu cepat. Terkadang menurut kita itu cepat, tapi menurut Tuhan itu terlambat. Tetapi semua itu adalah waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan itu pasti yang, makanya ada lagu bilang, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Siapa yang tidak mudah mengerti? Manusia terbatas dalam akal budi, manusia terbatas dalam pengetahuan untuk mengerti cara Allah bekerja. Saudara akan mengerti cara Allah bekerja kalau firman yang ada dalam hidup kita amalkan dan urapan turun ke situ. Urapan itu akan bekerja dan kita bisa tahu. Hari-hari ini saya sedang mengalami hal itu. Ya, hari-hari ini saya sedang mengerti tentang arah Tuhan bekerja. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, gereja itu harus menjadi garam. Bapak Ibu, garam itu tidak lagi perkataan. Menjadi garam itu tidak lagi berkata. Artinya begini, tidak lagi banyak ngomong firman. Menjadi terang, perhatikan Bapak Ibu, terang ini gak banyak ngomong. Artinya apa? Kalau jadi garam, Bapak Ibu, kapan kita merasakan campuran masakan kita terasa garam? Kapan? Pada saat garam itu dicampurkan ke dalam, diaduk. Saudara, pada waktu saudara aduk, apakah kelihatan garam atau sudah tidak kelihatan? Tidak. Pada waktu saudara aduk, kelihatan itu garam itu menjadi hilang, tidak lagi. Yang terlihat apa? Rasa. Orang-orang di sekitar kita bukan melihat berapa banyak saudara masuk dalam ibadah. Orang-orang tidak melihat berapa banyak saudara berdiri di atas mimbar, tapi orang-orang di dunia sana berapa banyak mereka merasakan tentang kasih Tuhan. Saya menghitung sedikit sekali kalau ada orang membenci saya, tapi saya menghitung ada begitu banyak orang mengasihi hidup saya. Pertanyaan saya adalah, kenapa mereka mengasihi saya? So mereka tidak punya silsilah, mereka bukan marga kueso, mereka bukan lahir dari satu rahim dengan saya. Tapi kenapa mereka itu begitu setia? Karena mereka merasakan ada tubuh Kristus dalam hidup kita. Mereka merasakan apa? Ada firman dalam hidup kita. Dan itu yang saya bilang, kalau firman itu diamalkan, itu terjadi urapan, minyak itu. Saudara tanpa ngomong, saudara tanpa khotbah orang itu dijamah Tuhan sendiri. Saudara baru masuk, saudara jalan saja. Saya berkali-kali Bapak Ibu, bukan berkali-kali, di dalam setiap pelayanan, kalau orang itu lagi kerasukan setan atau orang lagi merantau, saya bisa berteriak, bilang diam, dia diam. Kenapa? Karena ada urapan dalam hidup kita. Bayangin saudara, kembali di Matius tadi, Bapak Ibu bisa baca ayat 8 sampai pada ayat 13. Kita baca Matius 25
ayat 8 sampai pada ayat yang ke-13. Kita baca ini secara pelan-pelan. Kita mau cermati, kita mau ayat 7 supaya lengkap ya, sampai 13. 1, 2, 3. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Stop sampai sini. Semuanya mereka bangun. Berarti 5 bodoh dan 5 bijaksana juga bangun. Ayat 8, apa yang terjadi? 1, 2, 3. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir apa? Padam. Saya mau bilang Bapak Ibu, realita bahwa hidup pelita kita padam. Rumah tangga mulai nggak harmonis. Kenapa? Saya yakin bahwa kita punya firman, tapi kita nggak bisa mengamalkan. Itu sebabnya rumah tangga mulai padam. Ketika keuangan goyah, bukankah seorang istri, seorang suami harus menjadi imamah? Dia berdiri dan berseru di hadapan Tuhan. Dia berdoa supaya Tuhan menurunkan berkat. Tapi banyak orang akhirnya menyalahkan suami, menyalahkan istrinya, menyalahkan anak-anak, bahkan menyalahkan orang lain. Itu realita yang harus kita lihat. Kita nggak usah lebih dalam ke roh yang ada dalam hidup kita. Seringkali saudara, Tuhan izinkan anak-anak kita terlibat dengan pergaulan bebas, tapi akhirnya orang tua mengutuki anaknya. Saya mau bilang Bapak Ibu, selama firman yang Bapak Ibu terima, saudara tidak amalkan, padam. Hati-hati. Kalau pelita itu padam, firman itu tidak lagi bekerja dalam hidup kita, urapan tidak lagi turun atas hidup kita. Saya percaya dan saya ragu, firman itu kita tidak mulai lagi amalkan. Ketika kita mulai mengamalkan firman, maka hidup kita akan mengalami yang namanya apa? Terang. Kemenangan akan terjadi. Saudara perhatikan. Saudara perhatikan, wanita yang bodoh ini bicara tentang gereja Tuhan. Mereka pada akhirnya menjadi apa? Pengemis. Kasih dong minyak. Saudara harus imani Mazmur 37 bahwa anak cucu orang percaya tidak akan meminta-minta. Itu artinya apa? Tidak punya mental pengemis. Tuhan boleh izinkan kesukaran, Tuhan boleh izinkan badai, tapi ingat, selama ada firman pelita itu dan itu kita amalkan, itu akan terus menyala. Terus menyala. Dan kalau itu ada terang dalam hidup kita, apapun kesukaran kita, itu tidak menjadi alasan untuk kita padam dalam melayani, beribadah. Saya sampai hari ini semangat saya tidak pernah padam. Pertanyaan saya hari ini kepada Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita sudah mulai berhenti berdoa, sudah mulai berhenti membaca Alkitab, sudah mulai berhenti untuk melayani Tuhan? Saya mau bilang hati-hati, Anda adalah orang-orang yang sama dengan 5 wanita ini sedang padam api Tuhan dalam hidup. Ayat 9 baca selanjutnya, 1, 2, 3. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka datang pergi membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang kelas itu masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu apa? Nah, jangan sampai Tuhan yang nutup berkat. Ingat loh, kembali Ibu Esther dengar firman Tuhan sebelum kita bahas mengenai akhir zaman. Tuhan bilang apa? Pintu sudah apa? Tutup. Artinya apa? Tuhan ingatin, ya, Tuhan ingatin kepada kita bahwa waktu Tuhan tidak lama. Kalau Tuhan tutup, kita mau bilang apa? Kita mau bilang apa? Kita mau berseru pakai apa? Saudara baca ayat 11, 1, 2, 3. Tetapi ia menjawab, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami? Ayat 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak Nah, bayangkan saudara beribadah, saudara melayani selama ini, tapi Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Saya tidak kenal kamu. Saudara lebih sadis ini Tuhan bilang ke saya.
Buka Matius pasal 7 ayat 15. Tapi kita baca ayat 20. Ayat 20, 21 sampai pada ayat 23. Ayat 23, ayat 21 sampai 23. Kita baca Matius 7 ayat 20, ayat 21 sampai 23. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Bukankah setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian membuat apa? Sampai sini sudah paham? Kalau kita punya pelita firman, kita punya Tuhan Yesus, tapi kalau kita tidak mengamalkan ajarannya, maka urapan seperti 5 wanita ini punya firman, punya pelita, punya Tuhan Yesus, mereka punya status sama dengan kita, percaya, mereka orang Kristen, beribadah, melayani, tapi mereka nggak punya minyak, urapan tidak ada. Itu sebabnya kalau urapan itu hilang, kita gampang menghakimi orang, kita gampang menjatuhkan orang, kita bisa gampang menyalahkan. Orang yang dipenuhi oleh urapan Allah karena firman, dia nggak akan berhenti berdoa. Saya bilang, Bapak Ibu, ketika Tuhan izinkan anakmu bisa nakal karena pergaulan. Tadi saya dalam perjalanan ada orang telepon saya, istri saya sudah minta cerai, sudah mau jalan ke tempat yang jauh. Kita nggak tahu apakah memang dia berjalan ke Bali atau ke Solo, kita nggak tahu. Dan saya yang menenangkan dia, itu pilihan dia. Kenapa? Saya lihat, kenapa rumah tangga akhirnya goyang. Saya ingatkan dia, kamu hanya terima firman, tapi kamu punya rumah tangga nggak ada urapan. Bapak Ibu dengarkan baik, di mana ada urapan, di situ ada hari datang. Di mana ada urapan Allah, di situ ada kemuliaan. Dan kalau di situ ada urapan, 4 pola kerajaan Allah tumbuh di sana. Kebenaran akan mengikat keluarga kita. Bagaimana? Saudara tidak perlu perintah-perintah anak, ibadah tidak perlu suruh-suruh, mereka akan menyediakan dirinya sendiri. Kedua, kalau kebenaran ini mengikat hidup kita, akan terjadi apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera itu akan memenuhi hidup kita. Sukacita akan memenuhi hidup kita. Apalagi kuasa. Saudara, saya lihat banyak orang Kristen sampai hari ini belum sampai di level ini. Belum sampai di level ini. Karena kita terkadang saya jujur ya Bapak Ibu, saya percaya bahwa di dalam setiap pelayanan, saya melayani siapapun, setan seringkali mengintimidasi saya. Setan seringkali melawan saya. Tapi saya imani bahwa setan sudah dikalahkan di atas kayu salib. Setan hanya bisa mengaum, tapi setan nggak bisa membinasakan kita. Kenapa? Karena dalam hidup kita ini ada kemuliaan Allah. Allah yang menjaga kita, Allah yang melindungi kita. Kita nggak perlu takut. Saudara, kita hanya sebut di dalam nama Yesus, pergi, lenyap, dia akan pergi. Tapi kalau saudara takut, itu setan mau. Setan itu penakut, dan dia mau kalau orang Kristennya penakut, orang Kristennya. Hari ini saya mau bilang Bapak Ibu, mari amalkan di firman, supaya apa? Urapan Tuhan mengalir. Urapan Tuhan mengalir bagi istri kepada anak-anak. Urapan Tuhan mengalir dari suami kepada anak istri. Oh, betapa indah keluarga-keluarga. Mungkin saudara kita hidup makanan sederhana, mungkin cuma nasi tempe. Ingat, di mana ada urapan, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada urapan, di situ ada hadirat Allah. Di situ ada kemuliaan Allah. Betapa rukunnya keluarga hidup. Baku-baku baik, baku-baku sayang. Wah, luar biasa. Pak Gembala, kalau sudah diurapi, apakah nggak akan terjadi masalah? Oh, terjadi. Tapi cara menyelesaikan kita bukan dengan cara dunia. Nggak harus ribut, nggak harus ancam, saya harus lari dari rumah, pisah. Bapak Ibu, itu bukan solusi. Tapi kalau dia istri
Dia lihat anak-anak suaminya sudah tidur, dia ambil gitar, atau dia mungkin nggak tahu main gitar. Dia menyembah Tuhan. Dia bawa keluarganya ke hadirat Allah. Dia sembah, dia tinggikan Tuhan. Oh, Bapak Ibu, mungkin rumah kita sederhana. Rumah kita tidak seindah dengan rumah-rumah orang lain. Bukan karena itu kualitas rumah kita. Apa artinya sebuah rumah yang dibangun mewah, tapi di dalamnya seperti kuburan, yang penuh ulat, yang penuh kebencian, yang penuh amarah. Tapi kalau rumah kita sederhana, tapi di situ ada urapan Allah. Saya ajarin anak saya tanpa harus saya suruh. Tamu datang mereka sudah layani. Baru, saya layani. Kenapa? Kita banyak sekali orang Kristen cuma tahu terima firman. Kita dengar kanan, masuk, tapi kita nggak melakukan. Saudara, pada waktu kita nggak melakukan, urapan nggak terjadi lagi. Saudara, kalau waktu saudara terima, tapi saudara mungkin saudara bilang begini, saya tidak seperti Pak Gembala, mungkin saya tidak seperti hamba Tuhan yang lain, saya tidak pandai. Tuhan tidak perlu saudara pandai. Musa ketika disuruh untuk membebaskan umatnya di Mesir, bisa bilang kita gagal, kita gugup, kita tidak hebat seperti kakak saya Harun. Dia sepandai itu, dia semudah itu untuk bisa bicara firman dengan lantang. Saya tidak seperti itu. Saya untuk berbicara dengan orang biasa, saya gemetar, apalagi menghadap ini penguasa pertama. Tuhan bilang, aku hanya perlu mulut. Pada waktu mulutmu bergerak, suara Allah yang berbicara kepada Firaun. Hari ini Tuhan perlu kita. Tuhan perlu mulut kita. Tuhan perlu kaki kita. Tuhan perlu tangan kita. Tuhan perlu mata kita. Hanya kita mau saja hari ini urapan Tuhan turun. Saudara mau mengalami itu? Turun atas suami, turun atas anak-anak. Oh, orang lihat betapa indahnya keluarga ini, luar biasa.